Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Waalaikumsalam. awal pekan. Kita akan ngobrolin hal yang seru seperti biasa di program Off the Record, membaca berita di balik berita. Beritanya Anda bisa dibaca di mana-mana, tapi konteks dan background peristiwanya, mari kita obrolin di Off the Record. Dan seperti biasa, Anda ngobrol bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita mengawali awal pekan ini dengan Mhm. semangat ya Mas Yerso. Kenapa? Memang ada apa kok semangat banget? Ini kayaknya netizen nih, kita ketularan netizen nih Mas Yerso. Oh gitu. Netizen kok semangat betul ya, Mhm. rame bener ya. Soal apa tuh? Sebetulnya Mm. eh, s- mereka membicarakan soal Kementerian PU, terutama soal Oh iya iya menterinya. iya iya iya. Saya dengar Mm-mm. cerita itu. Tapi saya nggak terlalu mendalami. Tapi saya tahu ada beberapa peristiwa yang disoroti oleh media. Itu pertama soal ribut-ribut yang katanya mau perjalanan Mhm. dinas ke New York, tapi mengajak anak dan istri dan kemudian akhirnya perjalanan itu dibatalkan kan gitu ya. Katanya Pak Pak Menteri PU-nya milih saya lebih baik jalan kemana gitu katanya begitu ya waktu itu. Saya lupa apa nama tempatnya disebut begitu. Terus yang kedua ada sebut juga ponakannya katanya yang jadi staf khusus ya atau staf apa di situ yang kemudian juga jadi komisaris yang rame banget itu. Jadi yang Mhm. ini yang saya serem dengar cerita akibat dampak dari bocornya perjalanan ke Mhm. New York itu banyak sekali para pegawai yang dimutasi katanya gitu ya Mbak Agi. Iya, Mas Ersu. Jadi sebetulnya kontroversi ini ya sudah terjadi sejak sepekan belakangan ini, Mm-mm. teman-teman of the record ya. Tapi kan begitu gaduh ya. Ini hampir hampir bersamaan dengan kejadian eh, antara kepolisian dan juga kejaksaan ya, Ah, ah, ah. penggeledahan di rumah Febri Ardiansyah itu. Mm. Dan kemudian juga berbagai masalah soal pekan yang lalu kan memang sangat-sangat sangat-sangat Hiruk gaduh, pikuk. Gaduh hiruk hiruk pikuk, pikuk. Mm-mm, ya. peristiwa hukum banyak terjadi seperti misalnya eh, pengadilan atau sidang Dokter Tiva Gugatan tetap berlanjut, terus kemudian gugatan Roy eh, Suryo ya. Roy Suryo begitu juga berbagai konvers ya soal Pak Jokowi dan juga berbagai macam lah banyak sekali kejadian OTT berbagai OTT pokoknya rame. Jadi Kalau akhirnya kalau OTT memang dipastikan pasti tinggal giliran aja nih bupati atau wali kota mana gitu tinggal giliran lah itu ya. Jadi ya jangan khawatir bupati kan dan masih wali banyak stok kota. karena ada 514 Mhm. kota dan kabupaten yang bagi lebih dari Betul. 500 lah. Jadi kayaknya Siap-siap saja. ya siap-siap Pak Buati Pak Wali Kota ya. Anda yang yang sekarang jadi wali kota tinggal nunggu giliran Anda kapan begitu ya. Ya, Betul. Di oke. tengah ribuan PPPK itu Mas Ersu yang Hmm. ketidakmampuan daerah untuk membayar mereka, tapi ternyata masih ada berbagai korupsi dengan nilai fantastis untuk ukuran daerah begitu ya yang masuk ke kantong pribadi. Sementara untuk membayar mereka dicari sana sini sampai ada Ya, demo juga ya di Maluku apa miris kita. ya Jadi kalau memang betul-betul fantastisnya hiruk pikuk. nggak fantastis lah kalau modusnya biasa banget meresin anak buahnya yang mau dapat jabatan. Jadi modusnya yang gitu-gitu. Modus nggak Iya, canggih tapi banget sih. nilainya untuk nilai miliaran kalau di daerah itu nilai yang Mm-mm. fantastis karena untuk membayar gaji itu sebetulnya diperlukan sekian sebanding dengan nilai-nilai korupsi yang masuk ke kantong pribadi yang seharusnya itu bisa dipakai untuk membayar dan kemudian dengan korupsi itu sudah dipastikan berbagai pembangunan infrastruktur yang saat ini banyak delay gitu banyak tidak berlanjut, belum berlanjut lagi karena ketiadaan anggaran itu ya akhirnya menjadi di daerah pembangunan itu nggak seperti tahun-tahun yang lalu, Mas Hersu. Oke, kita ini ada hubungannya dengan infrastruktur ya. Ini terjadi di Kementerian PU di Mhm. bawah Pak Dodi Hanggodo. Jadi selama sepekan kemarin itu sungguh-sungguh rame, heboh, viral, terutama di media sosial. Walaupun sebetulnya di media mainstream nasional maupun daerah ini juga rame. Tapi memang karena kurang gitu ya, kurang yang memperhatikan. Jadi memang ada sebuah dokumen rencana perjalanan Mm-mm. begitu dari Kementerian PU Mas Hersu itu yang bocor ke publik. Bocor pertama kali kalau saya lihat itu ada di akun X ya. Terus kemudian di situ memang ada daftar begitu, ada daftar eh, Rombongan. dari kementerian rombongan tersebut begitu. Memang ini adalah sebuah perjalanan dinas untuk mengikuti sebuah
seperti konferensi tingkat tinggi begitulah ya. Memang bukan kepala negara, ini tingkatnya adalah para pejabat tinggi begitu. Kalau di sini disebutnya adalah sebagai daftar delegasi kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum High Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban. Jadi ini tentang perkotaan, pembangunan perkotaan. Agendanya di New York, Amerika Serikat tanggal 13 sampai 19 Juli. Di mana di situ nomor satu tercantum tentu saja Pak Menteri, yaitu Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, yang kemudian keterangannya adalah paspor diplomatik. Yang kedua ada Irma Hermawati. Ini adalah pendamping Menteri Pekerjaan Umum atau istri dari Pak Menteri. Keterangannya adalah paspor diplomatik. Yang lainnya itu dihitamkan, begitu. Dan yang terakhir ini ada nama Aurelia Sabita Meidirama. Rupanya ini adalah putri Menteri Pekerjaan Umum dan kemudian pengurusannya adalah paspor biasa. Yang di atasnya adalah paspor diplomatik dan juga di bawahnya mungkin itu pegawai dari pekerjaan umum, sepertinya seperti itu. Ini paspor dinas, dan kemudian di bawah ada paspor biasa, paspor dinas lagi, dan kemudian paspor biasa. Saya tidak tahu paspor biasa yang di atas itu merujuk kepada siapa karena itu dihitamkan, tapi yang di bawah ini adalah Daftar of Minister for Public Works. Jadi artinya adalah anak dari Menteri Pekerjaan Umum, yaitu anak dari Pak Dodi. Nah, inilah yang kemudian memicu banyak sekali perdebatan dan pertanyaan di publik begitu. Bagaimana nama dari anak seorang menteri masuk ke dalam daftar begitu, dan dipertanyakan apakah itu diperbolehkan untuk level menteri. Biasanya sih itu ada level-level ya Mas Hersu, misalnya seperti presiden begitu, itu dia bisa membawa anak untuk urusan tertentu. Kalau di tingkat menteri biasanya bisa membawa anak itu untuk urusan pindah misalnya, atau untuk diplomat itu bisa masuk ke dalam daftar list seperti ini, misalnya untuk pengurusan visa, mempermudah dan untuk mempermudah pengurusannya, kemudian masuk ke dalam daftar tersebut. Tapi ini untuk sebuah kunjungan yang resmi berupa pekerjaan, apa pantas gitu ya. Walaupun kemudian ada keterangan dari Sekjen Kementerian PU, yaitu Apri Artoto, yang dia mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan anggaran PU. Jadi dari pihak menteri sendiri, anak Pak Menteri ini dibayar dengan anggaran pribadi, dengan biaya pribadi. Jadi tidak memakai anggaran PU. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kemudian yang rame, yaitu karena dari pihak Kementerian PU bukannya menjelaskan atau kemudian menetralisir keadaan, tapi malah justru heboh mencari siapakah pembocor surat tersebut gitu. Jadi inilah yang kemudian memicu perdebatan di publik, karena seharusnya memang hal-hal seperti ini itu adalah sesuatu yang transparan. Ya. Ini bukan dokumen negara, bukan sesuatu yang rahasia begitu ya, yang diperdebatkan di publik begitu Mas Hersu. Dan ini yang terjadi adalah dia mencari sumber bocornya surat yang mencantumkan tersebut, terus kemudian dicari di antara pegawai-pegawai, kemudian juga dikatakan riuh ya kalau di media sosial, ini pasti kalau ketahuan akan ada sanksi pemecatan begitu, dan dianggap itu sebagai dokumen rahasia, dan ditegaskan bahwa biaya anak menteri pakai dana pribadi bukan APBN, bahwa hanya numpang nama doang begitu. Narasinya adalah ini adalah atas saran dari Kementerian Luar Negeri, dimasukkan saja di situ supaya mempermudah rombongan tersebut begitu. Tapi masalahnya apa urgensinya dari anak menteri untuk ikut begitu kan? Dan juga ada narasi bahwa ini biasanya yang seperti ini numpang akomodasi begitu ya, untuk penginapan apa dan sebagainya begitu. Itu yang ramai seperti itu Mas Hersu. Jadi kebakaran jenggot itu Kementerian PU atas bocornya surat tersebut begitu. Sedang mencoba mencari sumbernya dari mana, apakah dari internal ataupun dari eksternal, ini kami masih mencari. Terus terang itu memang sebenarnya surat dinas yang tidak seharusnya untuk konsumsi publik, gitu ya. Sudah ketemu Pak orangnya? Belum. Dan potensi kalau memang itu internal, itu apakah itu pelanggaran apa, bagaimana begitu Pak? Apa tindakan disiplin yang akan dilakukan begitu Pak? Tentu kalau memang itu dari internal, kita akan membentuk tim dalam untuk penerapan
sanksi medisnya. Dan itu kita harus menunggu juga apakah sanksi medisnya nanti termasuk berat, ringan, atau sedang. Nah, ini banyak sekali tanggapan dari netizen, yaitu seperti misalnya tim investigasi dibentuk buat nyari bocornya surat, bukan buat nyari kenapa ada nama anak menteri di dokumen kunker resmi, kunjungan kerja resmi. Logikanya kebalik, orang yang jujur ngasih tahu publik malah diancam dipecat. Orang yang nyalahgunain fasilitas negara malah gak disentuh sama sekali. Ini masalahnya sengaja dialihkan ke soal siapa yang membocorkan. Begitu. Jadi ada kalau menurut netizen ini dipelintirkan, seharusnya bukan begitu. Banyak sekali yang mempersoalkan soal investigasi yang dilakukan oleh Kementerian PU. Salah investigasi, mestinya diinvestigasi menterinya. Apakah benar pakai dana pribadi? Kok masuk dalam daftar delegasi? Kan bisa pergi aja sendiri dengan jadwal Iya. pesawat yang sama dengan menteri. Kenapa mesti dimudahkan visanya, hotelnya sendiri atau nebeng menteri, transportnya bagaimana dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan, Mas Hersu. Iya, iya kalau memang alasannya untuk apa kebetulan bapaknya pergi dan kemudian bayar sendiri, ya benar seperti Anda katakan tadi, beli aja tiket yang sama pesawatnya di penerbangannya, tapi persoalannya nanti akomodasinya bagaimana kan gitu. Akomodasi dan transportasi dan sebagainya. Sudahlah, lain kali kalau kayak gini-gini kan lebih baik jalan-jalan sendiri aja kan, masa kan bisa banget kan mereka juga jalan-jalan sendiri. Ya kan mereka ini kan Pak Menteri ini katanya seorang profesional juga ya, bekas apa ya, profesional di sebuah perusahaan kan gitu ya Mbak, saat penerbangan ya Ya, kalau dia nggak salah ya, pengusaha, Mas Hersu, tidak hanya pengusaha ya. profesional. Mhm. Pengusaha juga ya. Iya, dia juga pengusaha. Pak Menteri Dodi Anggodo ini bukan ini ya, apa maksudnya memiliki pengalaman yang cukup panjang. Dia lulusan dari Teknik Perpajakan ITB kalau tidak salah ya. Kemudian dia melanjutkan sekolah lebih lanjut di Amerika begitu. Terus kemudian dia bekerja di perusahaan minyak dan sebagainya. Sebelum akhirnya memang dikenalnya eh, ketika dia menjadi menteri, banyak yang menganggap ini karena koneksi Haji Isam, karena dia pernah bekerja di perusahaan sawitnya Haji Isam begitu. Oh. Dan iya, perusahaan yang sekarang dipimpin oleh anak dari Haji Isam. Jadi dianggap sebagai apa ya, orang-orang dalamnya begitu, Mas Hersu, orang dalam Tony. dari kita. Ya, kroni begitu, Ah, karena kita tahu Haji Isam ini adalah salah satu konglomerat Taipan yang mendukung pencalonan Prabowo Gibran begitu ya, salah satu donaturnya lah. Dan kemudian juga kalau kita melihat secara keseluruhan memang ada peraturan-peraturan tertentu, Mas Hersu. Coba kita lihat apa saja peraturannya ya. Di sini misalnya seperti apa aturan perjalanan dinas luar negeri pejabat begitu ya. Ini disebutkan pembiayaan pelaksanaan dinas luar negeri pejabat negara mengacu pada peraturan. Ini sudah cukup ini loh, komplit ini. Dalam pasal 37 ayat 1 peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, paspor diplomatik diberikan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan lintas bla bla begitu ya. Menteri, pejabat setingkat menteri dan wakil menteri termasuk dalam pihak yang dapat diberikan paspor diplomatik ya. Tapi anaknya dapat paspor biasa kok, bukan paspor diplomatik. Cuman selain itu paspor diplomatik juga dapat diberikan kepada istri, suami dari menteri, pejabat setingkat menteri dan wakil menteri yang mendampingi dalam rangka perjalanan untuk tugas dan bersifat diplomatik. Hanya anak-anak presiden dan wakil presiden yang dapat diberikan paspor diplomatik. Ini ada pasalnya, pasal 17 tahun 2013. Jadi ya dipersoalkan ini bukan paspornya sebetulnya, tapi soal bagaimana dia bisa masuk nama itu di dalam rombongan delegasi resmi dari pemerintah gitu. Dan soal anggarannya dan sebagainya, kalau saya dikatakan itu menggunakan anggaran pribadi, mana transparansinya? Kurang lebih kan seperti itu. Ini hampir sama dengan Pak Prabowo yang udah over budget begitu di dalam perjalanan luar negerinya, misalnya seperti di Paris, dan kemudian dijelaskan bahwa oleh Seskap Teddy bahwa kelebihan itu dibayar dengan memakai uang pribadi dari Pak Prabowo. Tapi sampai sekarang ketika ditanya oleh netizen misalnya yang mewakili warga masyarakat, memang susah itu Mas Hersu, bagaimana cara membuat pelaporannya begitu kan? Ya, oke. Tapi kan yang jadi masalah, jadi rame kan bukan hanya sekedar itu kan, tapi dampak dari bocornya surat itu dan kemudian ada konsekuensinya terhadap para pegawai di lingkungan PU itu kan yang paling rame kan justru Mbak Agi.
Betul, betul. Hmm. Itu yang kemudian makin meledak, Mas Erso. Jadi bocornya surat itu kalau tidak salah sekitar tanggal 5, tanggal 6 ya. Itu sudah bocor di media sosial, di Mhm. X itu pertama kali. Dan kemudian pada tanggal 8 itu rupanya sudah ada mutasi Hmm. dari kan ada investigasi sebelumnya kan dikatakan oleh Sekjen Hmm. Apri Artoto dan dari hasil investigasi itu rupanya ini sepertinya orang-orang dalam dari Kementerian PU ini memiliki akun-akun dengan nama yang berbeda atau akun-akun anonim gitu ya di medsos dan kemudian mereka spill apa yang terjadi, keadaan yang ada di dalam Kementerian PU tersebut begitu. Sehingga nama-nama ini pun sebetulnya belum terkonfirmasi keluar siapa saja sih nama-nama itu begitu ya yang dimutasi tapi ini sudah keluar di medsos. Dan sampai sejauh ini dari mulai sejak tanggal 8 tersebut ketika nama-nama ini keluar sampai tanggal 13 ya, berarti itu tidak ada konfirmasi atau penolakan dari pihak PU. Seperti sebelumnya kan buru-buru Sekjen membuat keterangan kepada media, ini tidak benar bahwa begini begitu, itu daftar tersebut adalah ini itu yang akhirnya Pak Dodi membatalkan perjalanan ke Amerika. Nah, sementara soal siapa saja yang dimutasi ini sampai sekarang nama-nama itu sudah menyebar, tetap belum ada konfirmasi betul atau tidak. Mhm. Tapi coba saja ya, kalau tidak dibantah artinya kita menganggapnya betul. Siapa saja yang dimutasi ini sangat ramai Mas Irsus. Saya bacakan ya. Ini dari Haluan, dari media Haluan. Dia mengutip saya rasa ini dari akun di media sosial karena saya pun mendapat ini sudah tersebar bahkan mungkin ribuan di media sosial. Yaitu ini berupa percakapan WA. Di situ ditulis Tegar Rizkyadi itu dipindahkan ke Maluku Utara. Ini dari pusat ya, dari Kementerian Siapa PU dia pusat. nih? Dan sebelumnya siapa dan kemudian dipindahkan jadi apa? Ada nggak Di penjelasannya? di sini tidak penjelasannya hanya Biro Perencanaan Anggaran Mhm. dan Kerjasama Luar Negeri Mhm. PAKLN ke BWS. Saya tidak tahu itu jabatan-jabatan di dalam kementerian ya, singkatannya dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri tadi ke BWS, entah ke biro apa. Itu Tegar Rizkyadi ke Maluku Utara, Francisca Dini itu ke Papua Barat, Hmm. Pabar. Mhm. Terus? Kemudian ini bahkan WA ini diteruskan berkali-kali ya. Indri Damayanti itu ke NTT, Lisniari Munte itu ke Maluku, Wibisono Sularso ke Kaltara atau Kalimantan Utara, Listia Adi Andarini ke Jambi, Daswandi Indra ke Papua Barat, dan Andika Jaya Arsyadin ke Surabaya. Ini dari Biro Humas ke BP2JK, begitu. Hmm. Jadi ya Biro Humas mungkin kan mereka yang lebih paham ya soal surat-surat seperti itu dan mereka harus menjawab pertanyaan publik begitu. Nah, 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 Ini ini apa masalahnya mereka itu kemudian ada kaitannya dianggap yang membocorkan surat itu gitu? sejauh ini dianggap mereka ini Hmm. yang ada di antara peristiwa tersebut begitu, Hmm. yang seharusnya bertanggung jawab mungkin ya Mas Hersу ya, Hmm. sehingga bisa dibocorkan. Padahal kalau yang membocorkannya itu bukan wartawan, yang membocorkannya itu adalah orang dalam sendiri kan memang sudah tidak bisa bagaimana cara mencari tahu gitu ya. Hmm. Tapi memang ada saya lanjutkan dulu keterangan yang ini tuh dulu ya. Ini ada salah satu, tapi ini di blur gitu ya, namanya pun di blur. Ibu ini sudah mengabdi 27 tahun. Dalam sekejap langsung diturunkan karena soal visa tersebut. Ini maksudnya bukan apa namanya? Iya, soal visa karena daftar itu tadi kan untuk mempermudah mendapatkan visa ya. Hmm. Kebetulan ibu ini yang proses karena pelaku yang nyebarin nggak ketemu, jadi yang dihukum orang-orang yang memproses. Hal ini Hmm. bukan kali ini aja, udah 3 kali setidaknya kejadian. Jadi maksudnya soal-soal mutasi ini sebetulnya sudah pernah diperingatkan bahkan oleh DPR, oleh Komisi 5 DPR Mas Hersu, bahwa ada mutasi-mutasi yang terus-terusan terjadi sehingga terjadi situasi ketidaknyamanan di dalam Kementerian PU tersebut begitu. Nah, di sini banyak sekali ya. Coba saya lihat di medsos begitu. Jadi dia adalah yang menyebutkan seperti ini, direktur-direktur di kami udah banyak yang dicopot, plus non-job dan mutasi ke Papua atau wilayah timur. Combo banget kan dramanya. Gini nih, kalau bukan teknokrat, pegawai karir yang mimpin, katanya, huf, ya begitu. Hmm. Valid ini kata temanku yang kerja di PU, katanya. Terus kemudian,
Surat Dinas Menteri PU ke New York bersama keluarga viral di sosmed 6 Juli 2026. Di tanggal 8 Juli langsung dimutasi ke Papua Barat. Dari eselon 4A jadi staf biasa. Iya, staf biasa katanya begitu. Zalim banget ini katanya. Ini diunggah oleh akun Hot Cocoa. Dan saya lihat ini sudah ada 2,6 juta view. Ya, ini Jadi tapi nanti dulu ya. viewers. Eselon Mhm. 4A ini juga bukan eselon tinggi loh ya. Ini sesuai eselon rendah ya. Eselon itu kan yang paling tinggi satu gitu ya, 1A, 1B. Mhm, Terus mhm. kemudian 2, 3. Kalau 4 ya eselon bawah juga memang ya. Walaupun kemudian dia bukan staff lah kalau punya eselon gitu ya. Ini coba saya lihat lagi di bawahnya ini nama di blur, tapi dia titelnya SIP Sarjana Ilmu Pemerintahan, jabatannya fungsionalnya juga di blur, tapi balai wilayah lah belakangnya. Oh, BWS tadi Kemudian wilayah, balai wilayah ya mungkin mungkin ya, ya. oh ya BWS itu Balai Wilayah Sungai maksudnya, Oh, ya. Papua Barat. Hmm. Oh, Golongannya juga di blur. bisa mancing terus setiap hari itu nanti kata-kata nggak. Betul, ini banyak lagi Mas Hersu bocoran-bocoran, tapi silahkan teman-teman coba ya mencari sendiri. Ini banyak sekali di akun X, Instagram, dan kemudian thread. Apalagi kalau di thread, panjang betul itu ya ininya informasinya. Dan kemudian apa yang terjadi ini padahal sudah berhari-hari ya sejak tanggal 8 info tentang apa namanya mutasi ini, tapi sampai dengan saya melihat pada Ahad malam itu masih ramai sekali gitu. Ada yang menulis seperti ini, parah sih. Hal ini yang buat PNS memilih untuk diam walaupun melihat bobrok atau borok yang sebenarnya. Jadi ya kalau kayak gini orang jadi takut ya untuk bersuara gitu. Tapi hal seperti ini sudah lumrah di dunia ASN. Oh, ini sesuatu yang lumrah ternyata ya. Nauzubillah ya Allah, seenaknya banget bisa kayak gini. Semoga dilaknat Allah, dikasih balasan sama Allah. Ini berupa doa lah ya. Sudah dimutasi jauh, jabatan pun diturunkan jadi pelaksana golongan 2D, penghasilan kepotong banyak banget dari 2 digit menjadi 1 digit. Ini sih zolim banget. Udah hal lumrah sih, kecuali kalau backingnya kuat, baru udah nggak bisa diganggu gugat. Begitu kurang lebih. 27 tahun mengabdi dihancurkan Menteri Zalim dari pucuk sampai tangan-tangannya sama aja, katanya begitu. Banyak sekali yang mendoakan Mas Hersu, netizen kita ini juga apa kalau saya lihat sih sabar begitu ya. Zalim banget, sengambek itu karena ketahuan katanya. Ini akhirnya kebuka dari semenjak ngejabat suka mutasi orang. Coba kita lihat Mas Hersu. Coba kita lihat, saya sepertinya menyimpan deh itu apa namanya ketika ditegur oleh DPR Pak Menteri ini. Jadi Pak Menteri ini memang sempat ditegur oleh pihak DPR, yaitu coba saya lihat Kementerian PU ini baru saja kena sentil Ibu Yasti Suprejo Mokoago, Komisi 5 DPR pada tanggal 11 Juni terkait maraknya mutasi. Jadi sebelum kejadian ini ya, ini sudah 1 bulan yang lalu, sebulan kemudian malah terulang kembali. Di Kementerian Pekerjaan Umum banyak duka cita, judulnya itu. Kata Bu Yasti, Pak Menteri mohon maaf, mohon maaf, harus saya sampaikan banyak keprihatinan dari para ASN yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum maupun mantan-mantan ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum. Mantan ini mungkin akhirnya mengundurkan diri, mungkin begitu ya. Hari ini kami prihatin Pak Menteri banyak pejabat-pejabat yang mendapatkan sanksi disiplin berat. Yang jadi persoalannya Pak Menteri, kalau sanksi tersebut sesuai dengan PP 90, PP 30, PP 11, bagi kami itu adalah hak dari Pak Menteri. Saya jadi bupati, saya jadi pejabat politik itu dengan pertarungan luar biasa di daerah. Kalau Pak Menteri tidak melalui pertarungan, ini benar juga. Pak Menteri kan diangkat begitu saja, nggak perlu ada pemilihan, nggak perlu ada pilkada. Kami dalam mengganti eselon itu melalui pembahasan yang ketat di mana BKN itu hadir, Badan Kepegawaian Negara. Jadi rupanya kalau ada mutasi semacam itu harus ada orang BKN ya. Banyak direktur-direktur yang non-job dan menjadi staf di mana-mana. Saya khawatir dan ini juga menjadi kekhawatiran bagi ASN yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum.
ASN di Kemenpu, mereka hari ini takut betul untuk melaksanakan program-program mereka sampai sangat hati-hati, sangat takut jangan sampai salah. Saya mohon maaf Pak Menteri, saya sungguh-sungguh saya merasakan bagaimana Kementerian PU hari ini banyak duka cita. Pak Menteri, mohon maaf, hari ini saya harus sampaikan banyak keprihatinan. Keprihatinan baik kita yang ada di dalam sini, keprihatinan daripada ASN yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum, maupun keprihatinan dari mantan-mantan ASN yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Mohon maaf Pak Menteri, saya ada di ruangan ini sejak tahun 2009, ya. Kemudian saya 5 tahun saya melaksanakan tugas sebagai bupati. Sama saya dengan Pak Menteri juga waktu itu adalah jabatan politis. Pak Menteri punya jabatan politis sebagai menteri, saya punya jabatan politis sebagai bupati. Tetapi Pak Menteri, hal yang perlu saya ingatkan, saya mohon maaf Pak Menteri. Yang saya tahu di Kementerian PU ini, kami di Komisi 5 sejak dulu tahu ASN yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum ini punya kapasitas yang baik, punya kompetensi yang baik, punya dedikasi yang baik, punya loyalitas yang baik, punya kekompakan dari semua mitra kerja Komisi 5. Kami memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum karena ASN yang ada di sana punya berbagai hal yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat. Hari ini kami prihatin Pak Menteri karena begitu banyak ya pejabat-pejabat yang mendapatkan sanksi berat, sanksi disiplin berat. Yang jadi persoalannya Pak Menteri, kalau kemudian sanksi itu sesuai dengan PP 90 2021, PP 30 2019 atau PP 11 2017, bagi kami itu adalah hak Pak Menteri. Pak Menteri, saya jadi bupati, saya jadi pejabat politik itu dengan pertarungan yang luar biasa hebat di daerah. Kalau Pak Menteri tidak melalui pertarungan dan proses penggantian pimpinan negara kita begitu soft, begitu mulus. Tetapi kami di daerah Pak Menteri dalam mengganti eselon 2A, 2B ya. Kalau kami daerah 2B, 2A itu sekda. Kemudian eselon 3 itu melalui pembahasan yang ketat yang kemudian BKN hadir di situ Pak Menteri. Yang ada sanksi disiplin berat itu misalnya dia eselon 2A, itu boleh dia jadi eselon 2B. Bukan kemudian dia dinonjobkan. Banyak direktur-direktur saya lihat betul-betul non-job, pindah menjadi staf di mana-mana. Saya khawatir ya, dan ini juga menjadi kekhawatiran daripada ASN yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka hari ini takut betul untuk melaksanakan program-program. Mereka sangat hati-hati, sangat takut jangan sampai salah. Saya khawatir karena kehati-hatian mereka sehingga program-program di Kementerian Pekerjaan Umum yang kita baru bahas nanti yang baru akan kita bahas 2027 tidak akan berjalan dengan baik. Saya mohon maaf Pak Menteri, sungguh-sungguh saya betul-betul merasakan ya bagaimana di Kementerian Pekerjaan Umum hari ini banyak duka cita Pak Menteri. Kami jalan ke daerah-daerah itu yang kemudian disampaikan. Kami kunker ke daerah-daerah itu yang menjadi kekhawatiran mereka. Jangan-jangan tanpa ada kepastian. Setahu saya ya di dalam undang-undang ASN itu sudah diatur dengan sangat rigid. Saya pun pernah Pak Menteri, satu orang pernah melakukan membawa hal ini ke pengadilan dan kemudian dia menang dan minta dikembalikan di posisinya. KSN minta kami mengembalikan pada posisinya dan saya patuh terhadap itu karena itu adalah kesalahan kami di dalam
mengimplementasikan PP nomor 94 tahun 2021. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf Pak Menteri, sekedar mengingatkan kembali supaya teman-teman yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum bisa bekerja dengan hati yang tenang, damai, dan kemudian mereka kembali bersemangat Pak Menteri. Kementerian yang paling kompak, paling punya dedikasi yang tinggi ya, punya kompetensi, punya segala-galanya itu personil yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Betul kan Pak Ketua? Saya kira yang sudah lama-lama kita tahu semua bagaimana ASN yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum ini punya dedikasi yang baik untuk melayani masyarakat dan untuk melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, itu pernyataan dari salah seorang anggota dewan, tapi ternyata pada bulan berikutnya terjadi lagi yang seperti ini. Kita tidak tahu nanti pada pertemuan berikutnya dengan DPR apa yang kemudian akan ditanyakan ini oleh DPR. Tapi kalau yang begini-begini, kemana larinya ya? Bisa ke ombudsman ya kalau ada Bisa Mas Hersut. tapi banyak yang tidak berani ya, saya kira. Kecuali kemarin pernah terjadi ada seorang pejabat di lingkungan Kementerian HAM itu yang kemudian melakukan gugatan pra peradilan dan dimenangkan begitu ya. Oh iya, Nah, betul, betul walaupun itu. kadang-kadang kalau di ASN, saya kira mudah-mudahan kalau di Kementerian HAM nggak terjadi ya, karena Bro Pigai harusnya tahu yang begini. Tapi kementerian lain bisa terjadi orang yang walaupun menang pasti juga tidak, karirnya udah susah lah kalau di kementerian Iya. gitu ya. Mhm, Ya. iya. Nah, birokrasinya begitulah di ASN ya. Harus loyalitas kepada pimpinan tuh nggak ada tawar menawar lagi, tidak ada demokrasi di situ gitu ya. Dan ya menunggu menteri yang bersangkutan ini diganti. Biasanya seperti itu. Banyak Ya. yang menyarankan gitu. Saya membaca di netizen itu terjadi pada ini, ada yang dicontoh-contohkan, sabar saja di daerah menunggu menterinya ganti, kebijakannya berbeda, nanti bisa ditarik ke pusat lagi dan sebagainya gitu. Karena ini kan kalau Kalau keluarga menteri yang ya. diganti, kalau menterinya yang sampai 2 periode kan ada banyak yang di eranya Pak Jokowi masih jadi menteri, terus sekarang diangkat lagi jadi Sabarnya menteri. lama. Iya, dan kemudian yang di Jakarta udah lupa dia. Iya, iya masalahnya. Dia lagi asik mancing di daerah. Masalahnya Pak Menteri ini juga cukup kuat secara politik, Mas Hersut. Oke, Karena kenapa? ya, karena Pak Dodi Hanggodo ini wakil ketua umum di Partai Demokrat Loh, yang dia kita dari tahu. partai politik atau dari profesional dia ini jadi representasinya? Ya, saya rasa ini memang dia memiliki background seperti itu ya, secara politik maupun secara profesional. Jadi memang dia orang teknik, walaupun ini teknik perminyakan, tapi kan rekam jejaknya sudah cukup panjang, dan kemudian karena pernah bekerja cukup lama di perusahaan Haji Isam, dan kemudian orang mengaitkan ini adalah salah satu lingkar dalam atau circle-nya Haji Isam yang diletakkan di pemerintahan begitu. Tapi secara politik dia sendiri sebagai wakil ketua umum dari Partai Demokrat. Itulah kenapa kemudian banyak juga yang memention AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur. Karena Kemenpu ini ada di bawahnya koordinasi dari AHY begitu. Itu tolong ditegur situasi yang seperti itu begitu. Kita nggak dengar sejauh ini ya, menurut netizen kita kurang mendengar tentang kinerjanya, tentang pembangunannya dan sebagainya. Tapi yang didengar malah justru peristiwa-peristiwa yang di luar itu begitu, peristiwa-peristiwa administrasi apa dan sebagainya seperti ini begitu. Dan anaknya sendiri katanya Mas Hersut, kalau kita nyari jejaknya ya, juga pernah nyalek lewat Gerindra itu di Kabupaten Nganjuk kalau tidak salah, menjadi bupati atau wakil bupati. Jadi memang anak yang mau ikut ke New York ini? bukan, lain lagi anak-anaknya kalau nggak salah ya, lain lagi. Karena laki-laki itu kalau yang mau ke New York ini kan perempuan begitu, itu juga kalau dia mungkin dicalonkan Gerindra ya barangkali kader dari Gerindra sendiri, tapi memang tidak gagal ya, memang tidak jadi. Tapi artinya dari sini, dari Pak Menterinya di Partai Demokrat, ini ke partai pemerintah. Dan kemudian anaknya ada di Gerindra, ya artinya partai pemerintah juga. Jadi posisinya cukup kuat gitu. Apalagi dia inner circle dari Haji Isam yang juga merupakan pendukung dari Pak Prabowo. Oke. Jadi sejauh ini baru ribut di
di media sosial ya, belum ada sama sekali pernyataan baru dari DPR atau dari pemerintah, dari baik dari lembaga-lembaga lain atau ada langkah-langkah melaporkan ke ombudsman dan sebagainya, nggak ada ya langkah itu ya. Iya, sejauh ini belum ada. Tapi kalau komentar dari Hmm. pengamat, komentar dari lembaga begitu ya, lembaga kajian seperti Ucok Sky Kadafi dari Center for Budget Analysis gitu, dia komentarnya soal ini begitu. Dan kalau yang secara resmi sih Mas Hersu, saya lihat memang tenggelam oleh hiruk pikuk kejadian Ya, soal masalah Jampitsus begitu dan juga kejadian-kejadian yang lain gitu. ya, Padahal ini ya. tidak kalah pentingnya karena PU ini memiliki anggaran yang besar dibandingkan Ya. dengan kementerian-kementerian lain. Tapi sekarang saya kira mungkin lebih efektif memang lapor ke netizen ya daripada lapor ke ke institusi resmi karena no viral no justice gitu ya. Tapi sejauh ini kelihatannya kita belum mendengar respon baik dari istana dari mana juga belum muncul itu ya Mbak Agi ya. Jadi Belum, pressure-nya belum. kurang ya masih Ya, ya. ya. Hmm. Belum. Yang ini, yang sebelumnya rame, ini malah justru pernyataan dari Dodi kan, Mas Heru. Mas Heru ingat nggak yang dia mengatakan bahwa ada deep state di Ah ya. Kementerian PU, yang bahwa ada negara dalam negara atau ya semacam ada negara bayangan lah di dalam Kementerian PU, yaitu ketika dia masuk itu terjadi penolakan yang besar. Saya heran, demikian carut-marutnya Kementerian PU ini di mata Dodi Hanggodo begitu, sehingga kemudian ini harus dimutasi, terjadi penyelewengan di sini. Apa namanya soal birokrasi soal apa dan sebagainya yang bahkan pada Oh. sebuah Mm-mm. wawancara oleh CNN dan ini cukup viral wawancaranya dia bla-blaan mengatakan soal deep state tadi dan juga soal bagaimana dia dipelonco ketika pertama kali masuk Yes. saya dipelonco saya Ya. disuruh keluar Hmm. bersama orang-orang apa dan saya pergi itu tidak diantar tidak dijemput padahal seorang menteri padahal saya nggak Ya. pernah bawa uang cash dan sebagainya itu memang Ya, cukup ramai. Jadi kita apakah ini drama atau apa kita nggak tahu ya. tapi kalau saya enggak, kalau saya ngelihatnya kita mesti fair bahwa hal-hal semacam Mhm. itu juga terjadi memang realitasnya di Ya, di institusi pemerintahan begitu ya. Dan kan kemarin ada juga kasusnya yang ada 2 orang dirjen kan yang mengundurkan diri karena ada temuan dari BPK kan di apa juga di Kementerian PU di itu kan. Kementerian PU. Iya, kalau Ya. ada temuan dari BPK ya berarti kan itu memang ada kasusnya. Tapi kenapa hanya berhenti dicopot dari mengundurkan diri jabatannya kan? Kalau ada kasus-kasus temuan kan harusnya jadi kasus tidak pidana korupsi kan, mestinya ditindaklanjuti gitu. Saya di sini tuh sudah habis. Mungkin menteri yang dipelonco mungkin hanya di sini, Bu. Saya pernah, Jadi Bu. merasa dipelonco ya? Saya pernah dikeluarin dari holding room, disuruh disuruh nongkrong sama teman-teman yang suka ngerokok. Sampai digituin saya pernah, Bu. Iya, padahal saya tuh kalau kena asap rokok kan saya alergi. Saya digituin. Oh iya. Iya, Bu, di situ top, di PU top pokoknya. Belum lagi saya keluar dari harusnya kan kalau saya ke kemana-mana kan dijemput tuh. Ya bisa, Bu, gak ada yang jemput. Tapi iya? kebetulan saya ini orang mandiri. Ya udah naik taksi aja. Nah, masalahnya saya kan nggak suka bawa cash. Ya saya harus cari Bluebird. Karena Bluebird saya bisa pakai QRIS kan. Ya saya dari Bluebird. Saya dari Bluebird. Saya bisa bayar pakai QRIS. Karena saya nggak suka bawa cash soalnya. Wow. Saya Waduh, baru tahu. kalau masalah peluncur sih top nomor 1 dah PU. Bahkan menteri aja dipelonco ya, Pak? Bisa. Kalau di PU top pokoknya. Iya, saya tidak tahu apakah itu berlanjut atau tidak ya. Karena saya tidak terlalu mengikuti begitu. Tapi iya memang, tapi seperti dikatakan oleh para pembocor itu, mereka mengatakan ada direktur yang non job ya. Kalau seandainya jadi direktur dicopot, kemudian diganti oleh pihak lain, nah dia mau jadi apa? Biasanya bisa sih dia diturunkan gitu ya menjadi staf atau apa atau penasehat atau apa atau tenaga bagaimana. Tapi iya, biasanya terus nggak kerja Mas Hersu. Tapi tetap digaji oleh negara, begitu kan? Pokoknya kalau ngomongin birokrasi kita memang ampun-ampun Mbak Agi. Jujur aja ini karena kan kayak kita sekarang mendengar di daerah-daerah teriak nggak punya anggaran, tapi kenapa? Karena lebih dari 50% habis untuk gaji pegawai lah. Terus kalau anggarannya lebih dari 50% untuk gaji, terus untuk membangunnya apa kan gitu. Iya. Dan kita tahu kan kinerja dari para ASN itu seperti apa kan gitu juga kita tahu, dan kemudian praktek-praktek setiap kali ada proyek mereka minta cashback segala macam itu udah jadi praktek yang lazim memang gitu. Jadi ini memang lingkaran setan ya saya kira. Kalau Iya. saya dalam kasus ini mesti fair. Dalam kasus misalnya Pak Dodi, kalau betul dia orang-orang ini dimutasi hanya gara-gara adanya bocor dokumen tadi, ya tentu nggak boleh hal semacam itu terjadi kan begitu ya.
bahwa kemudian praktek Pak Dodi bilang akan ada deep state, saya sih cenderung percaya juga gitu. Jadi dalam melihat ini kita mesti pisahkan. Ada kasus yang seperti itu nggak benar juga, tapi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri juga tidak benar juga seperti ini kalau betul itu terjadi gitu. Ya, ini seperti halnya kejadian yang ada di daerah ya, misalnya nggak ada duit sehingga akhirnya mereka mencari dengan cara-cara yang Iya. nggak apa ya, cara-cara yang tidak dibenarkan gitu. Akhirnya gimana? Kan bingung ya dalam hal ini. Jadi antara yang menyuap dan disuap juga sama-sama salah. Orang yang ingin membangun daerah tapi dengan cara yang tidak benar juga tetap salah. Tapi kenyataannya memang nggak ada duit. Dan sementara di Kementerian PU ini juga sebetulnya kasihan juga Pak Dodi Hanggodo. Di awal tahun 2025 sesudah dia dilantik 2024 yang lalu dia pernah mengatakan ini duitnya banyak di Kementerian PU, tapi pembangunannya banyak duit itu dipakai untuk proyek-proyek multi years. Jadi untuk program strategis nasionalnya Udah, PSN-nya Jokowi. dia nggak bisa Sehingga apa-apa loh nggak ya bisa kan. diapa-apain nih. Kalau Iya. seandainya ini nggak disalurkan, maka mangkrak kan. Jadi ya udah cuma tinggal berapa persen gitu, berapa belas persen kalau tidak salah, atau bahkan hanya 1 digit begitu. Itu yang masih bisa dia utak-atik sana sini. Ya gimana mau jadi menteri yang melakukan aktivitas yang produktif dengan anggaran yang sangat minim seperti ini. Memang warisan dari rezim yang masa lalu ini Mas Hersul Complicated sangat-sangat lah ya berat, persoalannya ini complicated. complicated. Apalagi kalau ditambah lagi persoalan gaya menteri seperti itu lebih parah lagi jadinya kan gitu ya. Oke, Mbak Agi kita lanjut, masih kayaknya KPU masih menarik untuk kita obrolin lagi ya soal ini Mbak Agi ya. Oke. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersul Beno Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.